Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat maju pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sirojul Mufti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri dengan fasilitator Ibu Indang Puji Astuti dan pengajar praktik Ibu Isrofatul Hidayati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1T4 budaya positif, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita lanjutkan tentang harapan dan ide atau cara meraihnya yang nanti akan kita sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas, mari kita nyanyikan dulu pelajaran Pancasila. Masih ingat? Masih, ya. Baik, bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajaran Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, sekarang harapannya saya bacakan mulai dari yang pertama. Bisa kita simpulkan yang pertama tadi dalam menjaga kebersihan kelas ini adalah keyakinan kelas yang muncul di kelas 4B. Keyakinan kelas 4B. Ya, keyakinan kelas 4B.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yoga, sekolah peraturannya datangnya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Sekarang jam berapa? Setengah 8. Setengah 8. Waktunya ujian ya? Sudah siap? Baik, silakan ke tempat ujiannya. Dikerjakan soalnya sudah kamu berikan di sana. Oke, baik, semuanya waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai? Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Baik, kalau begitu silahkan untuk lembar jawaban dan lembar soalnya ditaruh di atas mejanya masing-masing. Nanti Pak Mufti yang akan mengambilnya. Nah, sekarang boleh beristirahat. Semuanya bagian sudah selesai. Kita silakan. Gimana? Belum selesai, Mas Yoga. Oke. Ini kok ada 2 lembar jawaban. Yang ini punya siapa? Punya Mas Yoga. Oke, baik. Dikembalikan ke saya punya Mas Yoga ya. Terima kasih. Selesaikan dulu. Kamu beri waktu 5 menit lagi. Kemudian nanti Pak Mufti ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan masuk Mas Yoga. Silakan duduk di sini. Iya. Mas Yoga tahu kenapa Pak Mufti minta tolong menemui Pak di sini? Ya Pak, karena saya tadi mencontek jawaban juga. Mungkin ada lagi selain itu? Maaf Pak, saya tadi datang terlambat ke sekolah. Iya, benar. Memang setiap manusia pasti tidak ada yang sempurna. Semuanya pernah berbuat kesalahan. Nah, jadi Mas juga sudah tahu kira-kira jam berapa setelah masuk? Ya Pak, jam 7. Iya, jam 7. Mas juga pasti juga mempunyai alasan mengapa kedua hal tersebut bisa sampai terjadi hari. Yang pertama, Mas Yoga datang terlambat. Kemudian yang kedua, Mas Yoga mencontek jawaban Mas Nizam saat ulangan. Maaf Pak, tadi malam saya asik bermain HP sampai larut malam. Jadi lupa belajar dan saya mencontek karena panik Ya. dan juga ingin mendapatkan nilai yang bagus. Oke, baiklah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaiannya bersama-sama dengan Mas juga, ya. Jadi kita berpikir bersama-sama tentang apa yang seharusnya kita lakukan dan seharusnya kita perbaiki untuk masalah ini. Nah, sekarang Mas juga pasti melakukan itu ada alasannya, ya. Pasti Mas juga senang
asik, gembira ketika bermain HP. Benar nggak? Iya Pak. Iya. Baik. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan sekolah kita. Keyakinan sekolah yang mana yang kira-kira Mas Yuga belum tunjukkan? Disiplin, menghargai waktu, dan bersikap jujur, perbuatan mungkin Pak. Ya, disiplin, kemudian menghargai waktu dan bersikap jujur dalam perbuatan. Oke, Mas juga sudah sangat hafal, sudah sangat mengerti tentang keyakinan sekolah kita. Apakah datang terlambat untuk saat ujian itu termasuk sikap disiplin, menghargai waktu dan bersikap jujur dalam perbuatan? Tidak Pak. Tidak. Kira-kira bagaimana Mas Ryuga akan memperbaiki masalah ini? Saya akan tidur lebih awal dan tidak bermain HP sampai larut malam. Saya juga akan belajar dengan rajin agar saya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Iya, belajar dengan rajin, tidak bermain HP terlalu malam. Oke, baik, itu sangat bisa dilakukan. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Mas Ryuga? Tidak Pak. Tidak. Baiklah, terima kasih Mas Ryuga. Semoga nanti kedepannya Mas Ryuga bisa menerapkan keyakinan sekolah kita dengan sangat baik. Terima kasih Pak Mufti. Ya. Assalamualaikum. Ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari. Nah. Perkenalkan, nama saya Ryuga Saladin Nasri dari kelas 4B SDN Kandar 1. Pada saat saya melakukan kesalahan, datang terlambat dan mencontek saat ujian, saya tidak dihukum oleh Pak Mufti. Saya ditanya mengapa sampai melakukan pelanggaran tersebut, dan Pak Mufti membantu saya dalam mencari solusi terbaik atas kesalahan yang saya lakukan. Saya diminta untuk melakukan yang seharusnya saya lakukan sebagai murid. Saya mempunyai solusi atas kesalahan saya tadi, bahwa saya akan tidur lebih awal, tidak bermain HP sampai larut malam, dan saya akan mulai rajin belajar agar saya mendapatkan nilai yang bagus saat ujian. Saya merasa senang saya bisa memperbaiki diri saya melalui diskusi yang Pak Mufti tanpa harus dihukum. Saya berjanji akan menjadi siswa yang disiplin, menghargai waktu dan jujur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Sudaryanto, Kepala Sekolah SDN Kandar 1 Kediri. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pengajar dan seluruh karyawan SDN Kandar 1 Kediri. Sebelum kita memasuki acara pada kegiatan hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmatnya hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN Kandar 1 dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah berkenan hadir dalam kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada siang hari ini. Semoga kehadiran panjenengan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang membuat kita nanti masuk ke dalam surga-Nya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Di sini saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sirojul Mufti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, dengan fasilitatornya Ibu Indah Pujiastuti dan pengajar praktik adalah Ibu Isrofatul Hidayati. Pada kegiatan pada siang hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah penyampaian materi kunci budaya positif. Kemudian yang kedua adalah pengalaman dan penerapan budaya positif. Dan yang ketiga adalah umpan balik dan tanya jawab, dan jika ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang pertama, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif. Sebelum masuk ke materi tersebut, ada pengantar saya kutip dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara adalah orang yang memajukan pendidikan di Indonesia, yang telah berjasa sekali dalam memajukan pendidikan di Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Nah, sehingga beliau diberi gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Bahkan pada tanggal 2 Mei kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tanggal 2 Mei itu adalah hari lahirnya Bapak Ki Hajar Dewantara. Langsung saja, untuk pengantarnya saya kutip arti dari sebuah pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas kita adalah menuntut, menuntut. Seorang pendidik tidak bisa memaksa apa yang pendidik inginkan kepada murid. Yang bisa dilakukan pendidik hanya menuntut bagaimana murid dapat menumbuhkan dan mengembangkan kodrat yang ada pada diri murid. Dalam pemikirannya, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Tidak mungkin anak-anak yang memiliki potensi dalam menyanyi, bagus dalam menyanyi, anak itu juga kita paksa, yang semua tidak mau menggambar, kita paksa. Pokoknya harus bisa menggambar. Tidak bisa, karena anak-anak itu unik sesuai dengan potensinya masing-masing. Sebelum kita masuk ke pemahaman tentang budaya positif, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter daripada murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas, dalam hal ini adalah lingkup sekolah, dan untuk mewujudkannya budaya positif ini harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten atau kontinu, atau bisa juga kita harus istiqomah dalam menerapkan budaya positif ini. Memang sesuatu itu kalau misalkan berubah ke yang lebih baik harus dilakukan secara kontinu, istiqomah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk mencapai budaya positif di sekolah kita, ini ada 7 kunci yang harus kita terapkan, harus kita ketahui dulu. Setelah kita ketahui, kita terapkan, kita amalkan, agar pintu gerbang menuju budaya positif bisa terbuka. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah kunci yang kedua disiplin positif. Kunci yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, 7 kunci ini yang nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah kunci perubahan paradigma belajar. Sebelum masuk kepada materi-materi selanjutnya, kita ada sebuah kegiatan yang nanti akan menjadi fondasi, yang nanti kita bahas
sampai ke kunci yang ketujuh masih ada nanti ya, berkaitan dengan kegiatan yang akan kita lakukan sekarang. Baik, untuk kegiatan ini berpasangan, kebetulan pas berpasangan dua-dua, dibagi menjadi nah ini ada yang bapak dan ibu, jadi nanti untuk kontak fisiknya jangan banyak-banyak, banyak-banyak nanti. Ya, oke, baik. Peraturannya adalah teman yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan saya, itu adalah yang memegang atau yang mengepalkan tangannya terlebih dahulu. Yang orang A mengepalkan tangan terlebih dahulu, membayangkan yang dikepalinya adalah barang sesuatu yang sangat berharga. Kuncinya di sini. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga, dan apabila Anda kehilangan ini, maka Anda akan menyesal begitu ya. Karena ini sangat berharga, saking berharganya tidak ternilai. Ya, kita bayangkan seperti itu, entah itu apa gitu ya. Saya juga bingung ya. Apa gitu ya yang tak ternilai dan itu sangat berharga bagi panjenengan. Orang kedua adalah berusaha membuka. Bagaimanapun caranya orang kedua juga pengen mendapatkan apa yang berharga menurut Anda itu. Berusaha membuka dengan cara boleh mengintimidasi, menggelitik, membujuk, menghardik, memarahi, memberi suap, gitu ya. Boleh dilakukan. Tetapi karena ini hanya praktek, dimohon tidak sampai untuk menggelitik ya, terutama bagi bapak dan ibu nanti yang berpasangan. Untuk sentuhan fisiknya mohon tidak dilakukan, gitu ya, karena bukan mahramnya. Kalau membujuk memarahi boleh, kan memarahi, gitu ya. Menggoda apalagi sangat boleh sekali, gitu. Baik, sudah bisa dipahami ya? Alhamdulillah, ini sekali ya, menjelaskan sekali langsung paham, senang saya. Baik, kita mulai. Monggo silakan orang yang di sebelah kanan saya atau yang di sebelah kiri panjenengan untuk mengepalkan tangan. Nanti hitungan ketiga, orang yang sebelah kiri saya atau yang di sebelah kanan panjenengan itu yang berusaha untuk membuka bagaimanapun caranya. Permainan kembali dalam hitungan ketiga. 1, saya ulangi. Waktunya 30 detik ya. Saya tampilkan di sini waktunya 30 detik. Kita mulai 3. 1, 2, 3. Monggo silakan. Dipraktek. Masya Allah. Ini luar biasa ya, Bapak Ibu dulu ya. Iya. Ada yang membujuk menggunakan buah, ya. Itu berharga ya. Apakah ada yang berhasil untuk membuka ataukah tidak? 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Apakah ada yang berhasil membuka? Tidak. Oke. Kenapa kok seperti itu ya? Apa sih yang akan dibahas nanti? Gantian coba. Gantian orang yang B mengepalkan tangan, kemudian yang A gantian berusaha. Ya, coba lakukan yang berbeda. Oh tadi dibujuk pakai jeruk tidak mempan, mungkin pakai yang lain. Boleh. Silakan. Hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Masya Allah, ada yang ngomong kunci motor. Masya Allah, luar biasa ya. Bapak Ibu ingin mendapatkan apa yang tersembunyi di balik perdananya. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Baik. Gagal. Masya Allah ya. Tadi boleh menyuap 100.000 gagal, padahal di genggaman nggak ada apa-apa ya. Inilah luar biasanya Bapak Ibu itu ya, tidak mudah untuk disuap. Oke, baik. Dari kegiatan yang kita laksanakan tadi, apakah ada yang membuka kepala tangan? Tidak ada. Apa alasan Anda membuka
kepala tangan. Karena tidak ada, berarti yang nomor 1 kita lewati. Yang nomor 2, apakah orang yang A atau yang B? Berarti Bapak Ibu guru semuanya tadi yang mengepalkan tangan tetap menutup kepala tangannya, tetap ya, karena semua dosen tidak ada yang berhasil membuka tangannya. Mungkin ada salah satu Bapak Ibu guru yang menyampaikan pendapatnya, kenapa kok tetap mengepalkan tangan dan tidak mau membuka kepala tangannya, bahkan sudah disuap sebesar 100.000 rupiah. Monggo Pak Bima, silakan. Kenapa kok tetap mengepalkan tangannya? Kenapa Pak? Karena isinya berada. Karena isinya berada, tidak boleh orang sampai tahu. Kami Iya. berbutnya tidak boleh. Iya. Oke. Karena nenek saya, Pak. Apa? Nenek saya. Terima kasih. Neneknya diundang. Masya Allah, nenekku pahlawanku ya. Beri tangan buat Pak Bima. Luar biasa, ya. Iya. Apa begitu? Ternyata ini berharga bagi saya. Siapapun orang tidak boleh merebutnya. Nah, neneknya sangat berjasa kepada Pak Bima ya. Baik, dalam kegiatan tadi, intinya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka ataupun menutup kepala tangan? Siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri yang memegang atau yang mengepalkan tangannya. Oke, ini apa hubungannya dengan materi pada siang hari? Oke, nanti kita lanjutkan. Ini kita kait-kaitkan saja. Baik. Menurut Dr. William Glasser, ini beliau berasal dari mana? Dr. William Glasser ada yang tahu? Dokter, bukan dokter. Dr. William Glasser. Jadi William itu dari Amerika Serikat ini ya. Jadi saya sudah mencari referensinya. Beliau berasal dari Amerika Serikat, seorang psikiater dan pendidik dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang yang dinamakan menjadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu yang kita anggap sebenarnya itu benar seperti ini, tapi ternyata keliru atau orang tepat atau salah ya. Baik. Apa saja miskonsepsi itu? Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Wah, saya ini guru bisa mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sebenarnya kita nggak bisa mengontrol murid. Kalau menyuruh murid bisa, kalau mengontrol murid nggak bisa. Ya. Pada saat murid mau mengikuti apa arahan kita, maka pada saat itu dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Oke, baiklah Bu Guru. Gitu ya. Baik. Ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ya, ini anggapan yang keliru, ya. Karena tadi ketika kita menggenggam, ya, menggenggam, terus penguatan positif diberi uang 100.000, mau nggak? Nggak mau. Jadi kalau dari dalam dirinya pun tidak mau untuk membuka, tidak akan membuka, begitu ya. Tidak selamanya efektif. Baik. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Identitasnya menjadi gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Misalkan ada murid suruh maju, takut Bu. Iya, kamu memang penakut. Oh iya. Akhirnya dalam dirinya sendiri itu timbul, oh iya, aku penakut ya. Oh iya, aku penakut. Aku penakut dan penakut. Jadi selamanya nggak pernah berani. Itu ya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif yang nanti akan membangun citra dirinya sendiri negatif. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima
selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif jika waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan pun akan terbentuk. Dipaksa melakukan sesuatu yang tidak disukai, bagaimana ini? Pasti akan ada rasa mangkel, marah, ya, dan mungkin kalau yang lebih parah lagi bisa menimbulkan dendam. Oke. Jadi perubahan paradigma belajar, harus ada yang berubah. Namanya perubahan, harus ada yang berubah. Apa yang berubah? Dari pemikiran kita yang semula masih menggunakan pendekatan stimulus respon, kita berkembang atau belum menuju ke teori pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu bagaimana? Kita beri stimulus, baru mereka merespon. Kalau nggak diberi stimulus, nggak akan merespon apa-apa, kan begitu ya. Namun ini yang harus kita ubah menjadi teori kontrol, bahwa yang mengontrol diri manusia itu adalah manusia itu sendiri. Manusia mengontrol dirinya sendiri. Oke, baik. Begitu Bapak Ibu. Oke. Lanjut next. Dan bagaimana seorang bisa merubah dari stimulus respon menuju ke teori kontrol? Bagaimana? Ya saya tidak tahu. Yang tahu adalah Dr. Stephen R. Covey dari mana ini? Saya lupa tadi belum nanya beliau ya. Dari Rusia, Masya Allah. Terima kasih Pak Ari, saya kenalan dengan beliau kayaknya. Stephen R. Covey dari Principal Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit, ya, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Itu yang dilakukan. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, pola pikir kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kita akan merubah pola pikir kita. Next. Nah, di sini perubahan paradigma belajar yang semula stimulus respon menuju ke teori kontrol. Stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Contohnya seperti apa? Kebutuhan saya beda dengan kebutuhan teman saya. Kebutuhan saya itu setiap pagi makan. Kebutuhan teman saya dia kalau makan perutnya sakit. Nah itu udah kebutuhannya udah beda-beda, ya, tidak bisa kita samakan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori yang kontrol, setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berpandangan sama dengan kita. Pokoknya kamu harus manut sama aku, gitu ya, berpandangan sama. Namun dari kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bisa berkolaborasi. Bagaimana menurutmu? Nah, seperti itu. Untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oh, ini normal ini, salah. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nggak manut sih. Nah, gitu ya. Ini rame ya di kelas. Wah, ini salah. Sebagai suatu kesalahan. Namun dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini menurut Dr. beliau tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuannya melakukan seperti itu? Nah, kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sudah kita praktekkan tadi di awal, bahwa ternyata yang mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Jadi kita sendiri, orang lain nggak bisa mengontrol orang lain. Orang lain nggak bisa mengontrol saya. Terbukti tadi, mau dihardik, mau diancam, mau diberi suap, tidak terpengaruh. Ini kebalikannya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda nggak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maksudnya adalah ketika dibujuk dengan baik-baik tidak bisa, akhirnya dipaksa. Itu adalah teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol adalah kolaborasi
Dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, kolaborasi bekerja sama. Konsensus, apa Pak Ari konsensus? Kesepakatan, luar biasa Pak Ari. Ya, hebat sekali. Konsensus adalah kesepakatan bersama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon mengatakan bahwa model berpikirnya menang dan kalah, sedangkan teori kontrol menang dan menang. Sesuai apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, setiap individu adalah unik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Kunci yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah salah satu kunci yang sangat berharga. Maksudnya kunci utama dalam menuju gerbang budaya positif di sekolah. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang tersirat atau apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu semuanya? Monggo, Maisa, apa disiplin? Ketika disiplin, Anda harus disiplin, berarti harus teratur. Kalau Pak Noh apa Pak? Disiplin. Patuh, luar biasa. Beri tepuk tangan dong buat Pak Noh dan Pak Ihsan. Ya. Terima kasih. Menurut Pak Ihsan dan Pak Noh teratur, patuh. Ya, benar sekali. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Harus disiplin tepat waktu, padahal di rumah masih repot, gitu ya, belum bisa lagi bangkok, akhirnya dihukum. Jadi tidak nyaman karena memang belum sadar, belum ada kesadaran dalam diri untuk memperbaikinya, timbul rasa tidak nyaman seperti itu. Nah, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan yang demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Dari pemaparan Ki Hajar Dewantara ini sangat, bahasa beliau itu karena sangat terpelajar, sangat pintar, luar biasa, bahasanya tingkat tinggi Bapak Ibu. Saya pun juga masih bingung ya untuk mencerna apa yang dikatakan oleh Pak Bapak Ki Hajar Dewantara. Namun alhamdulillah saya mendapat pencerahan, ya, membaca-baca, akhirnya menyimpulkan bahwa saya juga mencontoh ini juga dari saya sendiri. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat di sini dimaksud adalah disiplin dari dalam diri kita sendiri, yang memiliki motivasi internal atau dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal yang muncul karena berasal dari luar, bukan berasal dari dalam. Baik, kita lanjutkan. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, mohon maaf. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar, dan disipel. Kata disiplin juga berasal dari kata disiplin juga berasal dari kata akar yang sama dengan disipel atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus betul alasan mereka mengikuti hal tersebut.
Misalkan anak-anak sekolah alasannya apa? Oh, saya biar pinter. Saya mau sekolah, saya biar pinter. Itu udah motivasi dalam diri, Bapak Ibu ya. Oke. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik dari luar. Nih, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarinya tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Oh, kalau saya begini, saya akan jadi orang yang begini. Kalau saya begitu, saya akan jadi orang yang jadi begitu, gitu ya. Begini, begitulah saya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan lagi motivasi ekstrinsik. Jadi tadi motivasi intrinsik, ekstrinsik gitu ya. Intrinsik dari dalam diri, ekstrinsik dari luar, pengaruh dari luar. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Baik, kita akan bahas nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini siapa tadi? Dokter siapa tadi? William Glasser. Kalau yang ini Diane Gosen ya, Gosen atau Gosen ya. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Sifat-sifat yang baik, karakter yang baik, mulia yang dicapai oleh setiap individu. Menurut William Glasser, Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Seperti tadi di teori kontrol, ternyata yang menyatakan oleh Dr. William Glasser, setiap manusia, setiap apa yang dilakukan oleh manusia memiliki tujuan. Selanjutnya Diane Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contohnya adalah saya sebagai guru harus berangkat pagi agar saya menjadi orang yang bertanggung jawab, misalkan. Ini motivasi saya ingin jadi orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya. Udah, itu motivasi dalam diri. Nah, kalau dari luar, ya nanti kita bahas apa saja motivasi dari luar. Baik, selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Ada banyak sekali institusi atau lembaga-lembaga yang mencetuskan nilai-nilai universal. Namun kita sebagai pendidik, kita memiliki nilai kebajikan tersendiri, yaitu profil pelajar Pancasila. Kenapa Pak tidak memakai 7 pilar kehidupan, 9 proyek atau dari IBB atau IBO, saya lupa ya. Kenapa nggak pakai yang itu? Karena nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ini sudah mencakup semuanya, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Baik, segala sesuatu yang baik ini sudah masuk ke sini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, mau bertanggung jawab, kemudian jujur, itu sudah masuk sini semua loh ini. Ya, jadi kita sudah lengkap insya Allah ya menggunakan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Hendaknya profil pelajar Pancasila ini juga kita sampaikan kepada murid-murid kita, paling tidak hafal gitu ya. Apa nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu apa? Isinya apa saja? Kalau kita dikte, 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sampai yang ke-6 adalah mandiri. Ya, apa? 3. Begitu ya. Kalau ditulis, kemudian diminta untuk menghafalkan, susah nanti. Nah, lebih baik ini saya kemarin mendapatkan cara yang sangat mudah untuk menghafalkannya. Nanti bisa kita terapkan murid-murid kita. Ya, dan nilai kebajikan kita harus menghafalkannya. Paling tidak hafal dulu. Kalau sudah hafal, sudah masuk ke dalam memorinya anak-anak,
Udah, wah aku harus mandiri, wah aku harus kreatif nih, wah aku harus berakhlak mulia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari anak bisa termotivasi seperti itu. Bagaimana caranya Pak? Anak itu suka sekali dengan lagu biasanya. Meskipun SD kelas 3, 4, 5, 6 pun kalau diberikan lagu masih suka insya Allah ya. Lagunya adalah ini bisa dibuat lagu dengan nada lagu naik becak. Ada yang tahu Bapak Ibu lagu atau nadanya lagu naik becak? Belum? Masya Allah belum ya. Memang kita harus memperbanyak koleksi lagu anak-anak gitu ya. Iya. Baik, lagu naik becak itu instrumennya itu loh ya. Apa? Gimana? Oh judulnya tamasya. Nah tadi ada ini becak tolong bawa saya. Nah, saya kira naik becak itu ternyata salah ya. Mohon maaf dia salah. Yang itulah ya. Nampaknya tuh saya peringatnya di sini becak. Oh berarti naik becak. Ya kira gitu ya. Lagu tamasya ya. Oke baik. Saya bercontoh dulu. Perhatikan baru nanti kita pakai bersama-sama. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan penalaran kritis. Kalau kreatif menunjuk di sini 1, kalau penalaran kritis 2. Ya, bukan begini terus artinya pusing Pak, bukan ya. Kreatif menggunakan otak kita untuk berpikir ya. Baik, sudah bisa Bapak Ibu? Oke, untuk menambah semangat pada siang hari ini boleh berdiri terlebih dahulu, diokek boyonya ke kanan, diokek boyonya ke kiri, biar tidak sepanang ya, karena waktu kita masih panjang ya. Ini udah jam 2:04. Ya, bersama-sama. Pak Bima monggo berdiri, mungkin Pak Bima di depan monggo. Oh tidak, baik terima kasih. Ya. 1, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu guru hebat SDN Kanda 1 memang luar biasa. Biasa di luar. Masya Allah, apa itu ya? Oke, baik, kunci yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Apa sih? Pentingnya kita belajar motivasi perilaku manusia. Dr. William Glasser tadi sering-sering saya sampaikan. Dr. William Glasser. Dari pernyataannya bahwa setiap perilaku manusia itu mempunyai tujuan. Ada motivasi di balik perilaku dari manusia tersebut. Baik, kita pelajari. Oke. Jadi motivasi perilaku manusia menurut Dian Gorsen, kalau menurut Dr. William tadi, setiap perilaku manusia ada tujuannya. Kalau menurut Dian Gorsen, motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasi perilaku manusia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya, saya mau berangkat pagi karena ada absensi dari pusat. Kalau nanti saya terlambat, potong gaji. Ya, menghindari hukuman. Nanti akan ditegur Bapak Kepala Sekolah, gitu ya. Diolok oleh guru yang lain. Nah, menimbulkan hukuman atau ketidaknyamanan pada diri sendiri. Motivasi pada jenis ini menghindari hukuman ini adalah motivasi yang tingkatannya paling rendah, Bapak Ibu. Tingkatannya paling rendah. Ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan motivasinya tingkatnya paling rendah. Sebenarnya sih tidak apa ya menghindari ketidaknyamanan, biar kita tetap enjoy, kita tetap nyaman. Tapi tingkatannya masih rendah. Di atasnya lagi ada
motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya saya berangkat biar nanti menjadi guru berprestasi. Prestasi apa? Prestasi tidak pernah terlambat. Nah, diberi penghargaan seperti apa? Gajinya ditambah jadi 5 juta atau 10 juta karena selama 10 tahun nggak pernah terlambat. Baru 10 tahun ya diberikan penghargaannya. Seperti itu. Ini tingkatannya lebih bagus daripada tingkatan motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman. Ini lebih mending lah, lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga adalah motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti tadi, saya berangkat, saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap tugas saya. Saya mengerjakan PR karena ini tugas saya bertanggung jawab untuk mengerjakan PR. Seperti itu. Jadi nanti kedepannya dia ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Ini saya selesaikan sendiri, saya nggak perlu butuh bantuan dari orang lain. Pribadinya menginginkan bahwa seorang murid dia ingin mandiri. Nah, dilakukan sendiri. Seperti itu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku yang paling baik. Karena motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Ini yang perlu kita bangun. Susah Pak, ya memang susah. Tadi di depan sudah saya katakan, betul-betul beliau positif ini butuh waktu yang lama, tidak singkat, dan butuh konsisten. Istiqomah. Siap. Ini adalah beliau dia dosen. Lanjut, next. Ini adalah contoh motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Dan kemudian buat surat peringatan, dipotong gajinya, udah gaji cuma 500.000, dipotong lagi gitu. Anda ingin dapat kepujian dari atasan Anda, mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi karena tidak pernah terlambat selama 10 tahun, baru besoknya terlambat karena udah dapat hadiah. Atau ada yang menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, bahwa Anda ingin menjadi teladan bagi murid-murid. Kalau saya terlambat, wah murid-murid saya ini bagaimana nanti? Malah mengikuti saya. Nah, maka manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita semua sebagai Bapak Ibu guru? Yang pasti saya mengenal Bapak Ibu guru yang SDN Kandan 1 ini, motivasinya itu sudah ini. Motivasi internal dari dalam diri, karena percaya bahwa tindakan kita perlu dicontoh, akan dicontoh oleh murid-murid kita. Oke? Baik, kita lanjutkan. Kunci yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia dan mengapa kita harus tahu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia apa? Makan dong? Enggak. Ada yang lain, ada tidur, gitu ya. Ada yang lain-lain lagi. Kebutuhan dasar ini adalah latar belakang tindakan murid-murid kita. Ada murid-murid kita yang senang berlari-larian di lapangan, tidak mau masuk kelas. Ini ada kebutuhan dasar mereka yang kurang terpenuhi. Maka ini sangat penting sekali, Bapak Ibu, untuk kita pelajari. Setelah kita pelajari, kita tahu, nanti bisa melihat pada diri murid kita. Oh ini ngantuk, ini kenapa ini? Oh ini kok nggak konsentrasi, ini kenapa ini? Kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi? Nah, mari kita bahas satu persatu tentang kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, ya terkenal ini ya. Jadi tadi ini terus ya bapaknya ini, foto saya hanya satu, sedangkan bapaknya ini fotonya banyak sekali tadi yang tampil di sini. Foto saya hanya di depan. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima.
atau bahasa Inggrisnya adalah love and belonging. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Siapa sih yang mau terkurung terus di dalam kurungan seperti ini? Tidak ada. Kebutuhan yang keempat adalah kesenangan atau fun. Sedangkan yang kelima kebutuhan power atau penguasaan. Nah, mengetahui kebutuhan dasar manusia ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan fisiologis, tidak dari fisik. Ya? Kebutuhan fisik manusia, bisa makan, kemudian kesehatan, kemudian juga sandang, ya. Apa yang saya lihat? Kebutuhan fisik manusia dia harus dilengkapi atau harus dipenuhi. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Ada satu komponen psikologis pada kebutuhan ini, yaitu rasa aman. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika anak-anak kita berangkat ke sekolah, ya, berangkat sekolah, ternyata pakaiannya belum dicuci, kotor, bau lagi, gitu kan? Apa murid-murid dengan seperti itu bisa belajar dengan nyaman? Tentu tidak. Apalagi tetangganya, dia nggak bau, tetangganya yang bau, nggak bisa belajar dengan nyaman, ya, gerak, gatel, gitu. Ada juga murid yang datang dengan keadaan lapar, belum sarapan, ya, apakah bisa berkonsentrasi belajar dengan baik? Tidak. Kemudian dari rasa aman, ya, sekolahnya berada di tengah hutan. Wah, nanti kalau ada hewan-hewan yang berbahaya bagaimana? Aman, nggak aman, ya. Apakah bisa belajar menerima materi dengan baik? Tidak. Gedungnya mau roboh, ya. Nanti kalau saya duduk di sini tiba-tiba gentengnya jatuh, nggak bisa konsentrasi. Maka kebutuhan dasar ini harus kita penuhi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baru nanti anak-anak bisa menerima materi kita dengan baik. Ini adalah contoh yang pertama. Kita lanjutkan. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima atau love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, ataupun kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Maka kita perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik. Selain menarik, harus diusahakan juga sesekali, dua kali, ataupun sering berkelompok. Ini untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, bahwa dia, ternyata saya diterima. Kalau tidak ada pembelajaran berkelompok, tetap duduk sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi. Kalau anaknya malu, ini gimana ini? Apakah saya diterima di kelas ini ataukah tidak? Ya, akhirnya minder. Kalau kita belajar dengan kelompok, oh ya, ternyata saya diterima, kebutuhannya akan terpenuhi. Kebutuhan terpenuhi, proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan seimbang, mencapai kebahagiaan bagi murid. Begitu, deh. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Ini saya simbolkan sebagai terkurung kemudian bisa bebas keluar, ataupun burung yang dikurung di dalam kurungan kemudian bisa bebas keluar. Bagaimana perasaannya? Otomatis sangat senang sekali. Di sini murid harus diberi kesempatan dalam menentukan pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Inilah makna kebebasan, Bapak Ibu. Diberi kesempatan dalam menentukan pilihan dan bertanggung jawab sendiri atas pilihannya. Bukan kebebasan yang berarti mereka bebas mau ngapain aja. Pak, katanya bebas, saya mau bebas keluar aja. Saya mau main-main, saya mau main bola, saya nggak mau mengapakan ini, nggak mau mengapakan itu. Bukan seperti itu, ya. Tapi kesempatan kebebasan untuk memilih, ya, diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya, menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri, mencoba hal baru. Contoh, kemarin saya beri tugas menggambar, membuat puisi, dan menyampaikan ke anak-anak. Kira-kira kapan ini, ya, bisa kita mulai menyelesaikan puisinya dan mempresentasikan? 1 hari lagi,
besok atau lusa atau hari Sabtu saya berpikir kepada murid-murid. Wah, ya diajak berpikir. Pak, besok Pak. Oke, bagus. Semuanya setuju? Tidak Pak, saya nggak bisa besok. Ada apa? Besok saya masih sunat Pak. Misalkan gitu ya. Saya butuh waktu 1 minggu. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa memang dia ini. Ya. Atau Pak 3 hari lagi. Kenapa? Besoknya ada acara. Bisa diundur nggak? Nggak bisa Pak, ini penting. Tapi bisa ya hari Rabu. Misalkan 3 hari lagi bisa ya? Bisa. Semua setuju 3 hari lagi? Setuju Pak. Baik. Namanya kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Ya. Untuk kebebasan untuk memilih ini juga melatih murid-murid kita untuk mandiri. Ya. Kebebasan untuk memilih, mandiri, mencoba hal yang baru. Baik. Itulah kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan yang keempat adalah kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bersama-sama, gitu kan? Bayangkan hidup tanpa ada rasa senang, sedih, terus lesu, terus nggak ada ketawa-ketawanya sama sekali, ya, datar-datar saja. Nah, sangat menyedihkan Bapak Ibu ya, sangat menyedihkan. Mosok di rumah bisa ini, ya Bapak Ibu ya, di sekolah bisa ini, waduh ya Allah, kasihan sekali ya. Jadi kita harus menghadirkan kesenangan dalam belajar. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan, senang. Mereka juga lebih konsentrasi dan lebih serius ketika melaksanakan hal tersebut. Contohnya saja ketika anak-anak itu bermain gubak softball, konsentrasinya luar biasa. Ayo tak jaga nih, kamu nggak boleh kemana-mana. Konsentrasi luar biasa dibandingkan dengan mengerjakan ini biasa-biasa saja, tidak menyenangkan. Maka kita perlu jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan ya. Bukan berarti ketika ada Bapak Ibu guru yang menggunakan atau yang menyelipkan dengan kegiatan yang menyenangkan, kok malah rame gitu. Kelasnya anu pangci rame, enggak senang. Ya. Enggak apa-apa ya. Kita tetap membutuhkan kesenangan dalam belajar. Perlu dirasa. Kalau kebutuhan kesenangannya sudah, insya Allah nanti pembelajaran juga akan berjalan dengan baik dan seimbang. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah penguasaan atau power. Setiap murid memiliki kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan merasa kompeten, dihargai, ya, terampil. Oh saya itu bisa ini, ya. Saya bisa kok juga menyiapkan anak-anak. Saya juga bisa kok berdiri di depan membacakan Pancasila, gitu ya. Bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Murid dengan kebutuhan penguasaan yang tinggi biasanya ingin menjadi seorang pemimpin, jadi ketua kelas paling tidak. Maka di kelas saya gini jadi ketua kelasnya. Setiap 1 bulan boleh, 2 bulan boleh, ataupun setiap 1 minggu boleh, silakan. Nanti ulang lagi. Biar kebutuhannya merata, semua bisa merasakan, ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sangatlah penting bagi kita mengetahui kebutuhan dasar murid kita agar kita memahami alasan dibalik perilaku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau bahkan melanggar peraturan sehingga perbuatannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, maka guru harus mencari tahu apa sih alasan dibalik tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Mulai melalui percakapan dengan guru, melalui disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhannya. Kenapa Tondo kok hari ini lesu? Saya belum makan Pak. Saya gak disanuni sama Bapak kenapa? Oh ya sudah. Terus bagaimana? Ya makan Pak. Bapak ini gimana lapar yang makan? Lah terus uangnya boleh pinjam gak Pak? Boleh, gak apa-apa. Besok kembalikan lebih 2 kali lipat. Ya, tidak ya? Tidak, ya. Jadi seperti itu. Kita kenali dulu kebutuhan mereka. Pak saya bosan Pak. Terus apa?
nyanyi Pak. Nah, berarti kebutuhan apa? Kesenangan harus kita penuhi. Kita senang ya, kita penuhi kebutuhannya. Baru proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan seimbang. Murid bahagia, guru bahagia, semua bahagia. Baik, kunci yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Baik, posisi kontrol restitusi. Kita belajar setelah tadi posisi yang kunci yang keempat tadi adalah mengetahui kebutuhan dasarnya. Melalui percakapan dengan guru disiplin positif bisa dengan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, yang kelima posisi kontrol guru. Baik, kita lihat. Posisi kontrol restitusi ini ada 5. Ini maksudnya adalah posisi kontrol atau peran kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Salah satu dari kelima ini mungkin kita sering terapkan. Pak Bima yang ramah, yang ganteng, disukai para murid. Posisikan sebagai teman, ya. Saling senang-senang aja gitu ya dengan teman-teman. Posisinya sebagai teman. Mungkin ada juga guru yang ilmu. Nah, seperti itu biasanya ada. Posisi-posisi kontrol ini mari kita pelajari bersama-sama untuk melihat video berikut ini. Silahkan disimak. Posisi yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi penghukum, oke? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya. Kita lihat dari ekspresinya bu gurunya Naren, ya. Ekspresinya nadanya suara tinggi, ekspresi mukanya gimana itu? Ya, bahasa dunia matanya melotot, jari menunjuk atau bahkan bisa menghardik. Bahkan ketika anaknya mau menyampaikan alasannya pun tidak diberi kesempatan oleh bu gurunya tadi. Pokoknya kamu terlambat, ya sudah keliling lapangan sana. Sebenarnya anaknya juga kreatif, berpikir kritis. Apa hubungannya terlambat dengan mengelilingi lapangan basket 2 kali bahkan 5 kali? Apa itu bisa membuat saya nanti nggak terlambat? Ya, atau bahkan jadi terlambat karena kecapean, ya. Besok tidurnya lebih lama lagi, ya. Jadi terlambat lagi, nggak ada solusi di sini, ya. Jadi posisi penghukum ini adalah posisi yang harus kita hindari Bapak Ibu, karena sangat berdampak kurang baik bagi diri murid. Sebenarnya Nara dari mau menyampaikan sesuatu nggak diizinkan, udah langsung potong dan potong saja. Bisa berapa juga kepada Nara? Wah, saya mau menyampaikan sesuatu nggak dibolehi. Akhirnya timbul dendam, bisa sampai seperti ini. Baik, itu adalah posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol yang kedua, mari kita lihat. Posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Iya, ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Memang ketika menyampaikan tidak melotot, tidak menghardik, atau tidak menunjuk-nunjuk. Tetapi dengan ada suara memelas, halus sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Ini bagi murid kita kalau menggunakan posisi pembuat merasa bersalah, jadi anak-anak kan lebih benar lagi. Waduh, ini ya pusing ini mikir. Ya, waduh, ini kalau gara-gara saya ini ibu jadi dimarahin kepala sekolah gimana ini ya? Mikir seperti itu. Ya, tidak ada perubahan pada diri sendiri. Maka posisi pembuat merasa bersalah ini karena terus memikirkan, wah ini salah saya. Ini bahkan lebih berbahaya daripada posisi penghukum tadi. Ya, kalau posisi penghukum mungkin ya dendam, capek, gitu kan? Yang tadi pertama, kalau ini akan terus dipikirkan oleh diri sendiri. Oh ini salah saya. Waduh, ini. Tetap seperti aja. Ya, jangan sampai kita sebagai seorang guru memposisikan sebagai posisi penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah. Karena kita sudah gagal. Kasihan murid-murid kita, apalagi murid-murid kita masih setelah SD, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, ini adalah posisi teman. Mungkin kita juga pernah sekali dua kali, tapi sering juga melaksanakan posisi teman kepada murid-murid kita. Ini masih identitasnya bagus. Namun ketika kita melaksanakan terus-menerus, ya, terus-menerus kepada murid kita, nanti akan kalau menurut saya nilai sopan santunnya akan berkurang nanti kepada bapak ibu gurunya. Oke, mungkin itu. Ini ada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa dunia merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Tadi ketika dipanggilnya, aduh, ketika yang manggil bu itu datang dengan senyuman, boleh UTW, ya. Namun ini dampak kurang baiknya apa dari posisi teman? Kan bagus-bagus saja. Selain kelihatan muridnya tidak apa-apa, juga senang, happy. Tadi kelihatan kurang apa ya? Kurang menghargai gurunya lah kalau menurut saya. Kurang sopan. Jadi karena posisinya teman, baik kan cabut diri, apa? Nah, selain itu mungkin dengan ibu gurunya tertentu, ibu gurunya itu dia oke-oke saja, diminta tolong oke-oke saja, baik. Tapi belum tentu hal itu terjadi pada guru yang lain, karena bukan dianggap sebagai temannya. Selain itu juga, ketika ada permasalahan, kok bu guru itu tadi tidak membantunya, maka dia akan kecewa. Loh, katanya belum bantu, ternyata enggak. Wah, timbul kekecewaan pada diri murid. Nah, itu ya efek negatifnya dari posisi teman.
Begitu kan? Posisi yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Iya, posisi pemantau atau pengawas atau monitor. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Ya. Ini cirinya adalah peraturan sekolah apa? Ini bahasa tubuhnya datar formal, kata-katanya dengan maksudnya ekspresinya itu datar. Ditanyakan peraturan sekolah bagaimana? Apa konsekuensinya? Konsekuensi sudah tahu? Tahu. Ya udah laksanakan. Ya. Seperti itu. Itu adalah posisi pemantau. Kita berarti pada tata tertib peraturan sekolah dan sanksinya jika tidak melaksanakan. Ini tingkatan keempat ini cukup bagus, tapi tetap ada efek negatifnya bagi diri murid. Murid harus tinggal di kelas dari menyelesaikan 20 menit ketika jam istirahat, sedangkan yang lain teman-teman yang lain sudah keluar. Apa timbul kekecewaan bagi diri murid? Aduh, begitu lagi ya. Oke. Ini sudah mending baiklah. Ini yang biasanya kita terapkan, sudah ada peraturan sekolah, peraturan kelas. Konsekuensinya apa nah? Ya udah, silahkan dilaksanakan, ya seperti itu. Posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Mari kita lihat videonya berikut ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer ini murid diajar untuk menganalisis atas kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memecahkan solusi atau memecahkan masalahnya, memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, pada posisi ini murid diajak berkolaborasi, ya, berpikir kritis sesuai tadi yang profil Pancasila tadi. Yang terakhir adalah bernalar
diajak untuk mengenal kritis, berpikir bagaimana cara memecahkan masalah yang kamu hadapi bersama dengan guru. Untuk cirinya adalah posisi ekspresi datar, tidak terlalu seperti teman tadi, ya. Kemudian mengajak murid untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, ini adalah posisi yang harus kita mulai belajar mulai dari sekarang. Oke, untuk menerapkan posisi manajer. Teman dan pemantau bagus, identitasnya berhasil, namun masih ada sedikit kekurangan, timbul kekecewaan pada diri murid. Kalau di posisi manajer, ini karena solusinya dari murid sendiri, meyakini bahwa kita harus menghargai orang lain dan diri sendiri, maka insya Allah nanti akan timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri. Oke, kita perlu belajar bagaimana cara memposisikan diri ketika ada permasalahan sebagai posisi manajer. Nanti akan kita bahas di kunci yang ke-7. Nah, sekarang kita lanjutkan kunci yang ke-6. Kunci yang ke-6 adalah keyakinan kelas. Tadi Bu Guru Narin ketika menerapkan posisi manajer, keyakinan sekolah yang mana yang kamu yakini? Keyakinan sekolah mana yang kamu yakini? Yang belum kamu terapkan dengan baik. Mungkin menghargai diri dan orang lain itu iya, tepat sekali. Nah, untuk menuju ke sana yang harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Nah, ini ya, next. Kunci yang ke-6. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa kok nggak peraturan kelas saja? Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis dan makna. Kenapa harus keyakinan? Kita bersama-sama dengan murid membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas tadi berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang akan menumbuhkan motivasi internal bagi diri murid. Bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya ada peraturan dan ada sanksi kalau melanggar. Nah, gitu ya. Baik. Sekarang bagaimana sih langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu? Nah, yang pertama adalah kita harus melibatkan murid, ya, karena ini untuk murid, untuk kita nggak bisa sendiri membuat keyakinan kelas. Pokoknya seperti ini, tidak, ya. Kita libatkan murid bersama-sama membuat keyakinan kelas dalam satu kelas. Terus setelah itu murid ngapain? Mengusulkan ide kelas ideal. Ditanyakan kepada murid-murid, kelas ideal bersama bagaimana sih? Kelas yang bagaimana sih kelas yang sama impikan? Bisa juga diberi pertanyaan, sama kita semuanya mau jadi orang seperti apa sih? Ataukah orang yang malas belajar, atau yang seperti apa yang sampai inginkan? Dari murid sendiri menyampaikan, ya. Kalau dari kelas 4, 5, 6 mungkin bisa ya, kita bangun seperti itu. Nanti yang kelas bawah 1, 2, 3 kita bersama dengan murid. Nah, kira-kira mau jadi orang seperti apa sampean? Dituntun. Jadi orang yang bertanggung jawab, enggak bertanggung jawab itu apa tuh Bu? Nah, mesti gitu ya. Anak kelas 1 butuh ekstra luar biasa. Menanyakan diri keyakinan kelas. Yang ideal menjadi orang seperti apa? Nah, itu ditanyakan kepada murid-murid kita. Kemudian setelah berkumpul dibuat dalam kalimat yang positif. Kelas ini saya ada kelas yang rapi, bersih Bu. Terus kita mesti bagaimana? Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak seperti itu. Kita harus merubah kata-kata jangan, tidak boleh, itu dihilangkan. Ya, dibuat dalam kalimat yang positif. Kata jangan dihapus. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Menjaga lingkungan kelas, menjaga kebersihan kelas, seperti itu ya. Kemudian sedikit saja, apanya yang sedikit? Keyakinan kelas yang telah dibuat. Jangan banyak-banyak, ya. Sedikit bisa dihafalkan dan yang terpenting bisa diterapkan. Baik, itu ya langkah-langkah hubungan keyakinan kelas. Mungkin nanti bisa dipraktekkan di dalam kelas kita masing-masing. Next. Kunci yang ke-7 adalah segitiga restitusi.
segitiga restitusi tadi sudah disampaikan posisi kelompok restitusi itu sebagai manajer. Sekarang bagaimana menerapkan segitiga restitusi tersebut? Segitiga restitusi namanya segitiga, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan untuk melaksanakan posisi manajer atau restitusi. Yang pertama adalah yang sebelah sini, dari bawah dulu nih, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas artinya adalah ketika ada 2 orang murid yang berseteru atau melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan identitasnya dulu, distabilkan suasananya dulu biar tenang. Ya, kalau misalkan masih merasa bersalah, masih marah-marahan, kita mau ngomong aja udah gak diterima, udah mengetahui semuanya. Siapa tadi yang salah? Bukan seperti itu ya, kita enggak. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Enggak tertarik mencari yang salah siapa. Tadi salah ini Bu, tadi salah ini Bu, tadi salah ini Bu, tadi salah ini Bu. Aduh, semuanya salah ini. Bapak jadi bingung. Ya udah. Gimana? Ya. Ini yang salah menyalahkan yang satunya. Yang satunya membela diri. Dia yang salah. Nah, enggak ketemu nanti. Lah, ya, entah siapa yang salah, ku tak tahu, gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, makanya entah siapa yang salah ini nggak penting gitu ya, nggak penting dari siapa yang salah. Bisa dengan mengatakan seperti itu. Kemudian setiap orang pasti akan melakukan kesalahan, ya, datang nangis, gitu ya, atau mengadu 2 orang, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dulu, tidak apa-apa. Atau dengan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Kemudian setelah siswa itu tenang, baru ditanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Alasan kenapa sih melakukan hal tersebut? Nah, nanti saya cerita. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin kebutuhannya ini tadi tidak terpenuhi. Seperti tadi kita ada 5 kebutuhan dasar. Mungkin adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Ya? Apa yang kamu butuhkan? Oh, dilatih untuk berpikir. Keyakinan kelas apa kalau sudah? Oh, saya tadi harusnya begini-begini Bu. Lalu begini Bu. Nah, saya bicara ya. Keyakinan kelas apa yang perlu kita sepakati? Keyakinan kelas yang mana sih yang perlu kita tingkatkan atau yang belum sama menerapkan? Seperti tadi, menghargai diri dan orang lain, Bu. Iya, tepat sekali. Nah, atau bisa juga dengan pertanyaan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Kalau keyakinan kelasnya belum terbentuk, ya bagaimana menanyakan keyakinannya? Berarti harus membentuk dulu keyakinan kelas. Baru setelah terbentuk kita bisa menanyakan ini, keyakinan kelas yang mana yang telah kita sepakati yang belum sama menerapkan. Atau keyakinan kelasnya belum terbentuk, bisa Pak ini. Sebenarnya kamu menjadi orang seperti apa sih? Orang yang pemarah? Orang yang tidak bertanggung jawab mungkin? Gampang emosi mungkin? Nah, tentu jawabannya tidak. Jadi, sebagai contoh kemarin waktu istirahat ada kelas 5 dan kelas 6 itu melakukan olahraga sepak bola di halaman. Kemudian entah kenapa digerubuli sama teman-teman yang lain, akhirnya yang satu nangis, yang kelas 5 yang nangis, yang kelas 6 nggak nangis, yang kelas 6 nggak nangis. Kemudian saya panggil, yang lain minggir. Cuma berdua atau 3 ini saya panggil di ruang guru. Saya panggil, saya tanya, ini tadi ada apa? Ini Pak, gini. Sebenarnya mencari kesalahan orang lain. Wes, stop. Saya nggak mau tahu siapa yang salah. Ya, entah siapa yang salah, saya tak tahu ya. Saya tak tahu. Terus bagaimana ini? Ya, bagaimana ini? Ini Pak, saya sampaikan. Oke, setiap orang itu pasti punya salah. Ya, enggak. Setiap orang pasti punya salah. Terus saya tanyakan kepada yang kelas 6. Saya tanyakan kepada yang kelas 6. Mas, alasan kamu menendang
AB kenapa? Yang kelas 5 itu namanya AB, kelas 6 namanya Reno lupa saya. Ya, kenapa? Ya, tadi Pak kesenggol sepak bola kesenggol terus habis itu dia dorong saya Pak. Oh gitu ya. Kesenggol terus dorong, mungkin nggak sengaja lah ya, dia emosi yang kelas 6 itu. Saya emosi Pak, tak beliau Pak. Emosi itu ya wajar. Kayak kalau misalkan saya gak sampai parah gitu kan, ya wajar stabilitas. Alasan, menanyakan alasan. Kemudian, oke, baik. Sekarang solusinya bagaimana? Bagaimana enaknya? Ini aja Pak. Tadi kan yang ngetar kelas 6, dia memikirkan sendiri solusinya. Sakit gak usah? Iya Pak, sakit Pak. Sakit Pak. Nah, dia solusinya itu. Terus bagaimana Mas Abid? Bagaimana Mas? Coba saya positif Pak ya, saya positif. Gitu ya. Saya nggak terbayang sampai dia mau menjitit kakinya ya, adik kelasnya. Nggak terbayang. Saya menjitit aja Pak, saya menjitit. Menjitit. Mau ya? Saya begitu kepada Mas Abid yang nangis tadi. Enggak. Terus apa? Sampainya bagaimana? Kaki sampean sakit, kanan sedang, ya. Terus mau saya gimana? Mas kelas 6 tadi udah menaruhkan dengan baik, mau menjitit, mau memberikan minyak tawar ya, diolesin gitu. Udah. Terus bagaimana? Minta maaf saja Pak. Cukup minta maaf. Cukup Pak. Kita sudah cukup Pak. Terus tenang, nggak ada dendam, nggak ada ini. Enggak Pak. Minta maaf saja cukup. Sambil nangis dengan gitu ya. Ya sudah, kalau begitu minta maaf Mas. Minta maaf saja. Nah, solusi dari mereka berdua sudah menggambarkan bahwa dengan minta maaf saja cukup Pak, saya udah ikhlas. Nah itu kan tidak ada rasa dendam lagi. Beda lagi kalau misalkan saya yang menyuruh, ayo kamu minta maaf jadi, sudah di ini. Mungkin dia nggak lega, tapi karena dia yang minta sendiri, minta maaf sudah cukup Pak. Ya udah, ada yang minta maaf, ya udah main bareng bersama-sama lagi, udah kan nangis. Ya dan saya pernah nangis seperti itu ya. Ya, itu adalah contoh pengalaman sekitar dari saya secara spontan ya kepada anak-anak. Pas kebetulan pada saat itu ada sesuatu yang terjadi. Baik, sesi pertama sudah kita lalui bersama. Sekarang masuk sesi yang kedua adalah forum berbagi pengalaman. Mungkin Bapak Ibu silakan dihabiskan jajannya dan minumnya. Apakah sudah habis? Saya nggak kebagian nanti. Ya, mungkin nggak apa-apa. Saya nanti saja. Baik. Sesi yang kedua adalah berbagi pengalaman penerapan nilai positif di sekolah. Ini yang sudah saya terapkan Bapak Ibu. Ya. Nah, yang pertama adalah pembentukan keyakinan kelas dulu. Bisa muter nggak ya? Iya. Bisa diperhatikan gitu. Menanyakan kelas yang diinginkan bersih, rapi. Nah, kita buat untuk meningkatkan motivasi dalam diri kita sendiri. Nah, sehingga nantinya timbul yang namanya budaya. di sini saya menyampaikan materi sedikit tentang budaya positif kepada biar tahu
tujuannya ke arah mana sih pembuatan keyakinan kelas itu? Saya percepat ya. Ini penyampaian budaya positif, penyampaian materi, budaya positif. Kemudian saya bagikan saya tentang menulis kelas IP-nya seperti apa, modul orang seperti apa. Ya. Ketika anak menulis saya menempelkan itu harapan atau pendidikan kelasnya. Iya. Speakernya habis ya. Isi lagi ya. Luar biasa sekolah kita ya. Iya, anak masih menulis ya harapan Pak Ide. Cara yang dilakukan untuk menuju ke kelas impian harapan ini. Ya. Nah, itu ditempelkan, jadi anak menempelkan harapan saya dulu. Kemudian kita bahas. Di kertas ini, kertas berwarna-warni. Setelah saya tulis semuanya, baru kemudian setiap murid menandatangani. Karena itu adalah keyakinan kelas kita. Mari kita terapkan bersama-sama dengan membubuhkan tanda tangan dan nama, ataupun tanda tangan saja sudah cukup. Kedua, 3, 4, 5 sampai semuanya 26 murid. Sudah habis, ini adalah waktu terakhir saya menandatangani dan yang siswa kemudian kita foto bersama sebagai bukti bahwa ini keyakinan kelas 4B harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Gitu ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian adalah praktek segitiga resolusi yang saya lakukan.
warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, sekolah rasa-rasanya biasanya jam berapa? Sekarang jam berapa? Kemudian ya, sudah siap? Silakan memasukinya. Kerjakan soalnya kita kami Oke, baik semuanya, waktunya dari apakah sudah selesai? Sudah selesai. Baik, kalau begitu silakan untuk membuat jawaban dan membuat soalnya ditaruh di atas mejanya masing-masing. Nanti Pak Bukti yang akan mengambilnya. Nah, sekarang boleh beristirahat. Semuanya sudah selesai. Iya, teman-teman yang lain beristirahat, sedangkan yang datang terlambat tadi masih berada di dalam kelas untuk mengerjakan tugas ujiannya. Mungkin karena gugup, bingung, akhirnya, nah ini rekayasa gitu ya. Gak mungkin ada. Ya, ini sebagai contoh saja. Belum. Kalau bingung ini. Tapi dia udah jujur. Punya siapa? Punya Nizam ya. Dia udah jujur. Ya, kemudian saya ambil. Ini. Kemudian saya minta untuk menghadap saya di kantor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan masuk Mas Yuda. Silakan. Mas Yuda tahu kenapa Pak Bukti minta tolong menemukan ini? Ya, Pak, Mungkin ada dulu selain itu. Nah, memang setiap manusia pasti ada yang sempurna. Semuanya kita berbuat kesalahan. Jadi Mas juga sudah tahu kira-kira jam berapa setelah masuk? Iya. Mas juga pasti sudah punya alasan mengapa kedua hal tersebut bisa sampai terjadi. Yang pertama, Mas juga datang terlambat. Dan yang kedua, Mas juga mencek jawaban Mas jam saat pulang. belajar dan saya mencontek karena palu dan juga ingin mendapatkan nilai yang lebih bagus. Bapak di sini untuk mencari penyelesaiannya bersama-sama dengan Mas juga, ya. Jadi kita berpikir bersama-sama tentang apa yang seharusnya kita lakukan dan seharusnya kita perbaiki untuk masalah ini. Nah, karena Mas juga pasti melakukan itu ada alasannya, ya. Pasti Mas juga senang, asik, gembira ketika bermain HP. Benar tidak? Iya. Baik. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan sekolah kita. Keyakinan sekolah yang mana yang kira-kira Mas juga belum tunjukkan? Ya, disiplin, kemudian menghargai waktu dan bersikap jujur dalam perbuatan. Oke, Mas juga sudah sangat hafal, sudah sangat mengerti tentang keyakinan sekolah kita. Apakah datang terlambat? Kemudian itu sama bersikap disiplin, menghargai waktu dan bersikap jujur dalam perbuatan. Ya. Kira-kira bagaimana Mas juga akan memperbaiki masalah ini?
Ada tamu itu ya. jawab Ada tamu. dan tidak bermain HP sampai larut malam. Dia digerakkan belajar dengan rajin agar saya bisa mendapatkan nilai. Ya, belajar dengan rajin, jangan bermain terlalu malam. Oke, baik, Sam sudah jelaskan. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Menanyakan solusi dari siswa sendiri. Baiklah, terima kasih Mas juga. Semoga nanti kedepannya Mas juga bisa menerapkan keyakinan dengan sangat baik. Nah, ya, baik. Ya, ini adalah praktek singkat instruksi dengan murid. Oke. Kemudian lanjutkan dengan testimoni murid, ya, yang telah tadi melakukan instruksi. Pada saat saya melakukan kesalahan, datang terlambat dan mencontek saat ujian, saya tidak dihukum oleh Pak Mufti. Saya ditanya mengapa sampai melakukan pelanggaran tersebut, dan Pak Mufti membantu saya dalam mencari solusi terbaik atas kesalahan yang saya lakukan. Saya diminta untuk melakukan yang seharusnya saya lakukan sebagai murid. Saya mempunyai solusi atas kesalahan saya tadi, bahwa saya akan tidur di awal, tidak bermain HP sampai larut malam, dan saya akan mulai rajin belajar agar saya mendapatkan nilai yang bagus saat ujian. Saya merasa senang saya bisa memperbaiki diri saya melalui diskusi yang Pak Mufti tanpa dihukum. Saya berjanji akan menjadi siswa yang disiplin, menghargai waktu dan jujur. Terima kasih. Ya, testimoni dari yang baik. Kemudian refleksi ini dari sisi saya sendiri. Refleksi menggunakan KP ada peristiwa pelaksanaan pembelajaran dan penerapan dari peristiwa banyak sekali peristiwa yang saya alami dalam menyelesaikan modul ini. Beberapa kegiatan sebuah keyakinan kelas, kemudian dokumentasi keyakinan kelas, penerapan itu bersama dengan siswa, dan berbagi penyebaran dengan Bapak Ibu guru semuanya. Pesan saya sangat senang sekali, luar biasa dapat menerapkan ilmu yang saya terapkan selama belajar budaya positif ini. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah banyak ilmu sekali yang saya dapatkan tentang budaya positif ini, mulai dari tadi 7 kunci dari budaya positif, kemudian bagaimana berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, bagaimana menilai dengan Bapak Kepala Sekolah, gitu ya. Kemudian penerapannya akan saya akan berusaha menerapkan 7 kunci menuju budaya positif ini di sekolah saya. Saya berharap motivasi intrinsik dari siswa dan kita semuanya muncul dari dalam diri tanpa ada peran kontrol sebagai penghukum lagi, tidak ada kontrol sebagai beban merasa bersalah, sehingga budaya positif di sekolah kita dapat terwujud dengan baik. Baik, rencana perbaikan yang akan saya lakukan ke depan adalah rencana yang saya lakukan ke depan adalah terus-menerus berinovasi, merefleksi diri apa saja yang kurang, gitu ya. Selalu berusaha untuk terus bergerak dan melakukan perubahan mulai dari diri dan berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain. Saya akan memposisikan diri sebagai manajer saat ada pelanggaran siswa dan menumbuhkan motivasi intrinsik serta menciptakan budaya positif di sekolah. Terus membangun kolaborasi dengan Bapak Ibu guru semuanya, dengan warga sekolah demi tumbuhnya budaya positif dan profil pelajar Pancasila pada murid. Saya akan terus berusaha menjadi pemimpin pelajaran yang memerdekakan dan berpihak pada murid. Mungkin itu rencana perbaikan saya. Terima kasih, thank you very much. Sampai bingung ya. Terima kasih, thank you. See you next time. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah berkenan hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bagi sekolah kita, sehingga kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari hari ini dan sekolah kita tercipta budaya positif meski membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekali terima kasih. Sesi yang ketiga adalah sesi tanya jawab ataupun umpan balik. Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Baik, silakan Pak. Bapak, saya perkenalkan diri. Perkenalkan nama dan pertanyaannya. Saya Eko Surono Kandi, guru PJOK. Saya ingin bertanya Pak,
sejak tadi diterangkan tentang restitusi. Yang ingin saya tanyakan, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Terima kasih. Baik, apa yang bedanya? Tadi nggak ada yang bedanya tentang bedanya langsung, perbedaannya nggak ada. Oke, baik, terima kasih Pak Eko. Apa bedanya hukuman, kemudian konsekuensi, dan juga restitusi? Nah, dari penghukum tadi kita melihat di video bahwa siswa datang, ya, dari penghukum, siswa datang, kemudian setelah dimarah-marahi seperti itu, langsung siswa diminta untuk, ya udah kamu keliling lapangan 2 kali, tapi bu apa terus 5 kali, gitu ya, tanpa ada istilahnya apa ya, tanpa ada ini persetujuan dulu dari murid. Jadi bersifat spontan, apa yang diinginkan guru ya udah laksanakan. Siswa nggak tahu bahwa ketika dia terlambat dia harus keliling lapangan, itu nggak tahu. Itu sesuai kehendak gurunya aja, dia kapok. Dan juga hukuman itu tidak, istilahnya tidak ada hubungannya dengan jenis pelanggarannya. Memang kalau misalkan itu disuruh lapangan 5 kali, besoknya tidak akan terlambat, gitu ya. Itu hukuman bersifat spontan dan tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi siswa. Ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi yang sama, diberikan hukuman juga. Tidak. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan terlebih dahulu dari guru dan murid, ataupun ada tata tertibnya. Tata tertibnya apa? Konsekuensinya apa? Kan anak-anak udah tahu, ya, udah tahu konsekuensinya terlambat itu berarti harus tinggal di kelas 20 menit. Oke, masih nyambung konsekuensinya dengan pelanggarannya, karena dari ketinggalan 20 menit maka dia harus tinggal di kelas selama 20 menit. Dan siswa pun tahu bahwa konsekuensinya terlambat seperti itu. Sedangkan hukuman tadi siswa nggak tahu, langsung saja diminta guru untuk keliling lapangan 5 kali. Sedangkan restitusi yang kita jadi praktek tadi, restitusi adalah mengajak siswa untuk berkolaborasi, menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi pada dirinya, ya, menanyakan alasannya, ya, menstabilkan identitas dulu, menanyakan alasannya kenapa kok terlambat. Oh, saya bangunnya memang kesiangan bu. Ya, ditanyakan dulu alasannya. Terus kira-kira bagaimana kamu perbaiki masalah ini? Saya akan tidak lupa menyetel alarm bu. Solusi dari mana? Dari si murid sendiri. Kita membantu merangsang murid untuk berpikir kritis, mencari solusi atas permasalahan sendiri. Jadi itu adalah restitusi, merangsang murid mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, melatih murid untuk berpikir kritis. Seperti itu, ya? Apakah sudah paham, Pak Eko? Bapak Ibu guru yang lain? Terima kasih, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Tepuk tangan Bapak Eko. Telah memberikan pertanyaan luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah tadi setelah pertanyaan umpan balik di sini. Mohon maaf ya. Umpan balik ini aksi berbagi pemahaman dan pengalaman modul 1-4 budaya positif. Nanti diberikan nama, jabatannya. Kemudian dari paparan yang disampaikan tadi, sebelumnya saya pikir apa? Ada paradigma yang berubah tidak? Ya. Terus ternyata bagaimana yang benar? Boleh 1, boleh 2. Begitu ya? Nah, baik, ini saya bagikan kepada Bapak Ibu guru, nanti bisa diisi. Ini ya dia, sisanya lupa saya. Terima kasih. Oke. Oh iya, baik. Terima kasih dari Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa dikumpulkan jika sudah diisi semua. Baik. Terima kasih, mungkin bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila selama beberapa menit ada salah kata maupun tindakan yang saya lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga ilmu kita bermanfaat, membuat
SD kita mempunyai budaya positif di sekolah. Begitu kan? Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Eka Prasetyaningrum, guru kelas 2 di SDN Kandat 1. Hari ini saya akan memberikan umpan balik terhadap kegiatan Pak Mufti tentang disiplin positif. Menurut saya, kegiatan Pak Mufti tentang penyebaran disiplin positif sangat bagus dan sangat berguna bagi rekan sejawat yang lain, karena di sini memberikan pemahaman bahwa budaya positif itu sangat perlu dilaksanakan supaya anak itu dapat dapat berkarakter dengan baik dan dapat bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan menjadikan anak dapat berpikir kritis. Sekian pendapat saya. Dengan budaya positif ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Sekian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.